Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sunaria. Saya adalah CKP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Baguyangan, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Evi Sunaria sebagai observer dan rekan saya Pak Herman sebagai coach dan Bu Eva sebagai coachee. Selamat menyaksikan praktek coaching dari kami. Baik Pak Herman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Herman, hari ini Pak Herman akan melaksanakan praktek coaching sebagai coach, betul? Betul. Oke, baik Pak Herman. Sebelum Pak Herman memulai praktek coaching, kita ngobrol dulu sebentar ya Pak Herman tentang perencanaan praktek coaching hari ini Pak Herman. Siap. Ini Pak Herman. Yang pertama ini Pak Herman, untuk rubrik penilaian percakapan coaching hari ini, apakah Pak Herman sudah memahaminya? Baik Pak Evi, untuk rubrik penilaian percakapan coaching, alhamdulillah saya sudah memahaminya dengan baik Pak. Penilaian akan berfokus pada alur cerita dalam coaching Pak. Dimulai dari penyampaian tujuan coaching, kemudian identifikasi, memberikan pernyataan untuk pemetaan situasi Pak. Rencana aksi, memberi pernyataan dan umpan balik rencana coaching. Kemudian tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik komitmen coaching Pak. Oke Pak Herman, mantap sekali itu Pak Herman. Gini Pak Herman, alhamdulillah berarti Pak Herman sudah memahami bagaimana penilaian yang berfokus pada alur cerita ya Pak Herman. Iya Pak. Selanjutnya ini Pak Herman, kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Pak Herman kembangkan dalam praktek ini Pak? Baik Pak Evi, untuk kompetensi yang akan dikembangkan yaitu saya akan mengembangkan dalam percakapan coaching ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif Pak. Oke Pak Herman, kira-kira nih Pak Herman, dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dari kompetensi mendengarkan aktif itu bagian mana yang lebih spesifik untuk diobservasi Pak Herman? Saya kira pada bagian mendengarkan aktif tanpa memberikan label atau penilaian pada coaching Pak. Oke Pak Herman, baik sekali itu Pak Herman. Kemudian nih Pak Herman nih, langsung saja ya Pak Herman, to the point-nya. Kemudian yang terakhir nih Pak Herman, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mendengarkan aktif, itu yang diinginkan bagaimana Pak Herman? Begini Pak Evi, indikator ketercapaiannya ketika saya nanti berhasil mendengarkan aktif tanpa memberikan penilaian atau label pada coaching, baik sebelum ataupun selama coaching, kemudian akhirnya saya dapat menangkap kata kunci yang terucap oleh coaching Pak. Oke Pak Herman, mantap sekali dan luar biasa sekali. Artinya perencanaan yang dibuat oleh Pak Herman sudah matang. Semoga sukses dan bermanfaat ya Pak Herman ya. Baik Pak, terima kasih Pak Herman bisa melanjutkan praktek coaching dengan Bu Eva gitu ya Pak Herman ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Tadi sudah kami paparkan, kami praktekkan bagaimana pra-observasi yang kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Ferani, CKP Angkatan 9 dari SD Negeri Kelurahan Renang, Kecamatan Baguyangan, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik ini adalah sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri sebagai guru. Alur supervisi akademik itu ada 3 alur. Yang pertama adalah alur pra-observasi, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama yaitu pra-observasi yang akan ditemani oleh Ibu Eva Uniati SPG dan juga dari SMA Negeri 1 Baguyangan ya Bu. Baiklah, mari kita mulai acara pra-supervisi yang hari ini didampingi oleh Ibu Eva Uniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eva. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Herman. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Iya Bu Eva, kali ini sebelum acara pra supervisi dimulai, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Uniati, guru pendidikan Pancasila dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Ya, terima kasih atas perkenalan dari Bu Eva. Seperti kesempatan kita bahwa kita akan bersemai dengan Bu Eva untuk pembelajaran di kelas saya, Bu. Iya, siap Pak Herman. Sebelumnya ini Bu Eva, bagaimana sih perasaan Ibu sebelum ataupun pada saat akan melakukan supervisi? Ya, walaupun sedikit ada grogi begitu ya Pak ya, karena mau ditemani Pak Herman dalam mengajar nanti, tapi saya juga senang ini Pak, karena kegiatan seperti ini merupakan kesempatan bagi saya untuk melakukan refleksi diri. Dengan bantuan Pak Herman nanti saya bisa mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik dalam diri saya kaitan dengan profesi sebagai guru itu apa saja, dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru itu juga apa. Insya Allah nanti saya bisa melakukan refleksi gitu. Bagus sekali Bu Eva. Iya. Dalam acara ataupun kegiatan supervisi ini, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Eva? Insya Allah sudah saya persiapkan Pak, modul ajar beserta dengan langkah-langkah dalam pembelajaran sudah saya buat. Saya juga sudah menyiapkan bahan ajarnya, yaitu materi bisa dalam bentuk video nanti akan saya tampilkan, dalam bentuk buku teks juga anak-anak sudah ada, dan beserta media pembelajarannya nanti saya bersama murid akan mengekspor gitu kemampuan murid itu, entah itu membuat komik, poster ataupun jurnal harian dan infografis gitu. Baik sekali Bu Eva. Tentunya dalam supervisi ini sudah ada tujuan pembelajaran. Lalu tujuan apa sih yang ingin Ibu Eva capai dalam pembelajaran ini? Iya, dalam pelajaran ini saya nanti melalui model discovery learning akan melakukan pendekatan dengan diskusi atau kolaborasi kelompok. Mereka diminta untuk menggali informasi tentang nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti diharapkan tujuannya yang dapat capai adalah mereka dapat menelaah dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagus sekali Bu Eva. Jadi Bu Eva berharap agar materi yang belajar ini dapat diaplikasikan, diamalkan di kehidupan sehari ya Bu. Betul sekali. Sangat luar biasa Bu. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Eva sampaikan tadi, hal yang ingin dikembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari ibu sendiri, itu apa? Baik, untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar melalui kolaborasi kelompok. Semoga materi yang akan dipelajari dapat diaplikasikan berupa materi esensial yang bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika peserta didik hanya sekedar hafal tentang Pancasila, itu tanpa diterapkan rasanya suatu yang kosong begitu Pak, tidak bernilai. Jadi harapan saya mereka bukan hanya menjadikan Pancasila itu sebagai slogan, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Semoga nanti bisa terfasilitasi melalui diskusi kelompok. Gitu ya. Jadi Bu Eva berharap agar materi yang dipelajari ini dapat diimplementasikan, diaplikasikan, diamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Sangat luar biasa Pak. Lalu strategi apa sih dari Bu Eva yang nanti akan dilakukan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran? Tadi saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran yang cukup menarik Pak. Ada unsur gamifikasinya juga nanti ketika dalam pembelajaran, biar pembelajaran bisa berjalan dengan lebih menyenangkan begitu. Saya juga sudah siapkan untuk tampilan animasi
video penerapan Pancasila. Nanti saya meminta peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang sudah diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, dituangkan bisa dalam bentuk jurnal harian, poster, komik, atau mungkin infografis. Oh, seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya Bu. Apa tantangan yang Bu Eva hadapi dalam mengajarkan materi tersebut? Tantangannya sebetulnya ini kedengaran agak sepele tapi sangat mendalam Pak. Ada anak atau murid kadang yang sudah sangat hafal Pancasila, tapi ketika ditanya tentang sudahkah atau seberapa Pancasilakah kamu, sudahkah menerapkan nilai-nilai Pancasila, anak bingung untuk bisa mengidentifikasi dirinya begitu. Nah, harapan saya nanti di pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, anak sudah bisa mengukur diri mereka seberapa Pancasilakah mereka begitu. Dan tantangan lainnya yaitu karena ini ada beberapa murid yang lebih suka dengan pembelajaran berbasis digital, itu kemarin ada wifi kita yang sedang ada masalah Pak di jaringan internet begitu. Jadi tetap ada tantangannya gitu ya Bu ya. Lalu langkah pembelajaran apa ya yang Ibu Eva lakukan untuk mengatasi tantangan yang disampaikan tadi? Tantangannya makanya saya membuat satu tampilan video yang nanti akan ditonton bersama dalam bentuk film animasi dan juga dikemas dalam bentuk gamifikasi dalam pembelajaran, yang tujuannya nanti murid secara mandiri bisa mengidentifikasi begitu, mudah-mudahan oh ternyata saya sudah loh menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari begitu. Untuk tantangan jaringan internet, nanti saya akan melakukan sedikit penilaian sosial antar teman bagi murid yang akan berbagi kuota jaringan untuk pembelajaran dengan teman yang lain. Berarti itu secara pembelajaran sosialnya sudah muncul di situ Pak. Nanti yang gini, anak berarti peduli, menumbuhkan rasa empati sama teman. Oh, seperti itu ya Bu. Oh, seru sekali pemberitaan obrolan kita dalam rangka observasi ini Bu Eva. Dari pertemuan ini apa sih yang bisa Ibu simpulkan dalam sesi rangka observasi ini? Saya rasa kegiatan pra-observasi seperti ini begitu penting ya Pak ya. Artinya yaitu dalam melakukan pembelajaran kita harus memiliki planning. Yang paling utama adalah merencanakan dulu sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran dapat kita persiapkan dulu. Saya juga merasa selama ini dalam pembelajaran masih kurang begitu Pak dalam persiapan atau planningnya, sehingga kadang ini masih saya sendiri Pak ini merasa kegiatan pembelajaran menjadi kurang optimal. Nah, jadi setelah kita langsung pra-observasi ini kita diingatkan poin-poinnya ya Bu ya, poin penting yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih maksimal, lebih optimal, sama seperti yang saya rasakan Bu Eva. Dengan adanya observasi ini guru menjadi lebih siap dalam mengajar. Ada lagi Bu Eva yang ingin disampaikan? Insya Allah cukup Pak, cuman sudah sangat jelas dan Insya Allah bermanfaat sekali bagi saya Pak. Terima kasih Pak. Baiklah Bu Eva, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi kelas. Semoga apa yang sudah Bu Eva rencanakan dapat terlaksana dan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Bu Eva rencanakan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan tentunya meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Herman. Ya, hari ini saya dengan Bu Eva telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih kepada Pak Evi dan juga Bu Eva yang sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Luar biasa sekali untuk pembelajaran Bu Eva pada hari ini. Saya ingin memberikan saran dari kegiatan pelaksanaan supervisi tadi. Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah sangat-sangat baik, dilihat dari antusias siswanya, kemudian dari keaktifan siswanya, dan juga semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya, yakni dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa.
bahwa ada banyak siswa di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi sebagai guru sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajarnya semakin optimal. Oh begitu Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Herman atas sarannya. Ya Bu, adakah hal yang lain yang ingin Ibu tanyakan? Iya ini Pak, tadi kaitan dengan saran dari Pak Herman, saya ingin bertanya nih mengenai kebutuhan belajar murid. Bagaimana sih Pak cara mengetahui kebutuhan belajar murid itu Pak? Baik Eva, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, kita dapat melakukan asesmen diagnosis awal, bisa dengan menggunakan angket ataupun wawancara. Kemudian dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas. Oh begitu Pak. Oke, terima kasih sekali ini Pak Herman atas ilmu yang diberikan. Ya sama-sama Ibu, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Siap. Demikian kegiatan pasca supervisi. Selanjutnya langsung saja kami akan melaksanakan praktek pasca observasi. Berikut adalah praktek pasca observasi saya dengan Pak Herman selaku coach. Langsung saja bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Evi. Tadi luar biasa sekali yang dilakukan oleh Pak Herman, bagaimana praktik coaching yang sudah berjalan dengan sangat baik secara keseluruhan, alur tirta sudah runtut dan berhasil dilaksanakan oleh Pak Herman. Alhamdulillah, terima kasih Pak Evi. Gini Pak Herman, menurut Pak Herman, hal apa yang Pak Herman lakukan selama coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang tadi Pak Herman terapkan itu bisa terwujud Pak Herman? Begini Pak Evi, agar saya mampu untuk mendengarkan tanpa melabeli atau penilaian, sebelumnya coaching saya berusaha untuk meminimalkan pikiran saya tentang coaching dan perilakunya selama ini Pak. Kemudian selama coaching, apabila muncul penilaian saya terhadap coaching, saya akan mengkonfirmasi dengan hati-hati kepada coaching Pak. Sehingga akhirnya saya berhasil mendengarkan aktif dan menangkap kata kunci dari permasalahan coaching gitu Pak. Oke, mantap sekali Pak Herman. Yang Pak Herman sampaikan tadi memang betul Pak Herman dan terjadi dalam proses coaching, karena berdasarkan catatan saya Pak Herman itu 2 kali melakukan konfirmasi terhadap tindakan-tindakan yang disampaikan oleh coaching Pak Herman. Iya. Salah satunya itu kalimat di mana Pak Herman mengatakan berdasarkan apa yang disampaikan Bu Eva, saya menangkap ada rasa kurang nyaman yang Bu Eva rasakan. Apakah betul seperti itu Bu? Oke, luar biasa sekali Pak Herman. Tentang kompetensi mendengarkan aktif, Pak Herman itu sudah berhasil terlaksana pada praktek coaching kali ini. Untuk kedepannya Pak Herman, ada kompetensi apa lagi yang ingin Pak Herman kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching ini Pak Herman? Terima kasih Pak Evi. Untuk kedepannya, saya ingin meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Setelah berhasil mendengarkan aktif dan menangkap kata kunci dari permasalahan coaching Pak, saya rasa perlu mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat membantu coaching Pak menemukan solusi dari permasalahan secara mandiri Pak. Oke Pak Herman, itu mantap sekali Pak Herman. Tentang bagaimana Pak Herman ke depan akan mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot ya Pak Herman ya. Iya Pak Evi. Mantap sekali, luar biasa. Sukses Pak buat Pak Herman. Siap Pak, terima kasih Pak Evi. Sama-sama Pak Herman. Hmm. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, tadi adalah praktik di mana pasca observasi saya dengan Pak Herman selaku coaching yang telah melaksanakan supervisi akademik dengan Bu Eva. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.